Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen mata kuliah metode studi Islam dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI yang sama berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sedikit saya akan menjelaskan tentang metode studi Islam terkait dengan ijtihad Islam dan dinamika sosial kebudayaan. Dari pengertian ijtihad, menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Selanjutnya, sejarah perkembangan ijtihad dari masa Rasulullah sampai masa kontemporer terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ijtihad pada masa sahabat. Dan yang ketiga, ijtihad periode tabi'in dan tabi'in. Ijtihad pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, yakni selama Nabi Muhammad SAW menetap dan berkedudukan di Makkah, yang lamanya 12 tahun semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Pada periode ini, umat Islam masih sedikit dan masih sangat lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat. Pada masa ini, Nabi SAW belum membuat hukum atau undang-undang, atau bisa dikatakan belum melakukan ijtihad, karena lebih fokus terhadap penyempurnaan akidah. Selanjutnya, periode Madinah. Pada masa ini umat Islam sudah mulai berkembang, bahkan berkembang dengan pesat, dan pengikut umat Islam terus menerus bertambah. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW membentuk suatu masyarakat Islam. Atas dasar itulah timbul berbagai keperluan untuk mengadakan syariat dan peraturan-peraturan. Karena pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan untuk mengatur perhubungan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
baik dalam masa damai maupun masa perang. Pada masa ini ada 3 hal yang berkaitan dengan perkembangan syariat. Yang pertama adalah bahwa syariat diturunkan dalam bentuk global. Kedua, dalam kerangka hukum ada yang disyariatkan untuk suatu persoalan yang dihadapi masyarakat, ada pula yang disyariatkan tanpa didahului pertanyaan. Singkatnya, dari penjelasan tadi bisa kita menarik kesimpulan bahwa pada periode Mekah, yang mana periode ini disebut sebagai periode revolusi akidah, untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang mana suatu revolusi yang menghadirkan perubahan fundamental, rekonstruksi sosial dan moral pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Sedangkan pada periode Madinah biasa disebut dengan periode revolusi sosial dan politik, di mana pada periode ini turunnya ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum syariat dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadah maupun muamalah. Selanjutnya, ijtihad pada masa sahabat. Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Seiring dengan ini, masalah sosial kemasyarakatan tumbuh sangat heterogen sebagai dampak peleburan etnis dan berbagai macam kebudayaan. Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang aktual pada waktu itu, peran ijtihad dirasa sangat penting. Karena tanpa ijtihad akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya. Sementara wahyu dan hadis pada saat itu sudah terhenti. Dan di antara sahabat-sahabat yang terkenal dalam melakukan ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah ialah yang pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Zaid bin Sabit, keempat Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Mu'adz bin Jabal, keenam Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Dari sekian para mujtahid pada zaman sahabat, pada masa sahabat, namun ada beberapa di antara sahabat yang sering melakukan ijtihad, di antaranya Umar bin Khattab dalam berijtihad seringkali mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dia tidak sekedar menerapkan nas secara lahir, sementara tujuan hukum tundak tercapai. Contohnya demi kemaslahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di situ, di suatu daerah, ia menetapkan bahwa tanah di daerah tersebut tidak diambil oleh pasukan Islam, tetapi dibiarkan digarap oleh penduduk daerah setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintah Islam. Umar bin Khattab berpendapat jika rakyat di daerah tersebut tidak memiliki mata pencaharian yang akibatnya bisa membebani negara. Ulama usul fikih berpendapat bahwa landasan
dari ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab dalam kasus ini adalah kemaslahatan. Ijtihad dari sahabat yang lain yaitu yang mana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana ijtihadnya dengan cara kias, yaitu mengkiaskan hukuman orang yang meminum khamar dengan hukuman orang yang melakukan qadf. Alasannya adalah bahwa seorang yang mabuk karena minuman khamar akan mengigau, dan apabila ia mengigau maka ucapannya tidak bisa dikontrol sehingga dapat menuduh orang berbuat zina. Hukuman bagi pelaku qadf adalah 80 kali dera. Oleh sebab itu, hukuman bagi yang meminum khamar disamakan dengan hukuman menuduh zina. Meskipun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berijtihad dan beristimbat menggunakan cara dan sumber rujukan yang satu, terkadang dalam mengambil putusan hukum suatu kasus bisa berbeda-beda. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu terjadi antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang mereka pergunakan, di samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran yang berlainan. Umar bin Khattab umpamanya lebih condong kepada maslahat, di samping juga mempergunakan kias. Sedangkan ijtihad Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, keduanya lebih banyak mempergunakan kias, walaupun kadang-kadang sering juga memakai maslahah ammah. Selanjutnya, ijtihad periode tabi'in dan tabi'in. Pada masa tabi'in, kegiatan melakukan ijtihad semakin meningkat. Tetapi spirit bermusyawarah dalam menetapkan hukum sudah mulai goyah, karena ulama sudah terpencar ke berbagai kota yang letaknya berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Pada masa itu, kedudukan ijtihad sebagai alat-alat menggali hukum Islam mendapat posisi kokoh. Para sejarawan menyebut periode tabi'in ini dengan periode ijtihad dan masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam semakin meluas pada periode tabi'in. Ini yang meliputi berbagai lapisan umat dengan aneka macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan daerah-daerah lokal dan regional yang pada gilirannya melahirkan tokoh-tokoh besar dengan munculnya mazhab-mazhab. Adapun para tabi'in melakukan ijtihad dengan dua cara. Yang pertama, mereka mengutamakan pendapat seorang sahabat daripada sahabat yang lain. Bahkan kadang mengutamakan pendapat seorang tabi'in dari pendapat seorang sahabat, kalau pendapat yang diutamakannya itu
menurut ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah mereka berijtihad sendiri. Pada masa tabi'in, umat Islam sudah mulai terpecah kepada 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Jumhur Muslimin. Setiap golongan berpegang teguh kepada pendapat masing-masing. Pada umumnya merasa bangga serta berusaha mempertahankannya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam. Contohnya golongan Khawarij, misal mereka berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan hukum besar adalah kafir, sementara golongan yang lain tidak berpendapat demikian. Golongan Jumhur menetapkan hukum terbagi dalam 2 golongan. Yang pertama, ahlu hadis. Golongan ini berkembang dari Hijaz. Dalam menetapkan hukum, mazhab ini pertama-tama sangat terikat kepada teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Bila dalam menetapkan hukum suatu masalah tidak ditemukan hukumnya dalam nas Al-Quran dan Sunnah, mereka berpaling kepada praktek dan pendapat para sahabat. Mereka menggunakan ra'yu hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa. Namun dalam hal-hal yang tidak ditemukan nasnya dan tidak pula pendapat serta praktek tersebut dan tidak pula pendapat serta praktek sahabat, mereka sepakat untuk menggunakan metode dan proporsi yang berbeda. Yang kedua, ahlu ra'yi. Golongan ini berkembang di Kufah atau sekarang dikenal dengan Irak. Dalam menetapkan hukum, mazhab ini banyak terpengaruh dengan cara berpikir ulama-ulama Irak. Mereka mengikuti pola pikir Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Ketiganya adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak menggunakan ra'yu dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum, mazhab ahli ra'yi ini berlandaskan pada 2 asumsi dasar, antara lain: 1. Nas-nas syariah sifatnya terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum selalu baru dan senantiasa berkembang. Oleh sebab itu, terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya, ijtihad didasarkan kepada ra'yu, sesuai dengan ucapan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, bahwa beliau tidak menemukan nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan berijtihad dengan ra'yu. Dia akan berijtihad dengan ra'yunya. Yang kedua, setiap hukum syara' dikaitkan dengan ilat tertentu dan ditujukan untuk tujuan tertentu. Tugas utama seorang faqih adalah menemukan ilat. Oleh sebab itu, ijtihad merupakan upaya menghubungkan suatu kasus dengan kasus lain karena ilatnya, atau membatalkan berlakunya suatu hukum karena diduga tidak ada ilatnya.
Adapun pokok-pokok dasar perbedaan paham dalam garis besarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah dasar sumber tasyri'. Dalam hal ini terjadi perselisihan para mujtahid mengenai jalan menerima hadis dan dasar-dasar yang dipergunakan untuk mentarjihkan yang sebagian atas sebagian yang lain. Yang kedua, kecenderungan beristinbat. Di dalam kalangan ahli ijtihad lahirlah 2 kecenderungan dalam berijtihad, yakni kecenderungan ahli Hijaz dan kecenderungan ahli Irak. Prinsip yang ketiga adalah prinsip bahasa. Perbedaan paham antara para mujtahid selain karena dasar tasyri' dan kecenderungan mereka, juga karena segi bahasa. Misalnya di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sesuatu nas itu menetapkan sesuatu hukum pada mantuknya dan menimbulkan kontra hukum pada mafhumnya. Dan di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Demikian ijtihad yang dilakukan oleh para tabi'in dan tabi'in. Selanjutnya, dinamika perubahan sosial dan hukum Islam. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum. Sementara di sisi yang lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Memang dalam sistem sosial dan hukum sebagai subsistem yang masing-masingnya berjalan sesuai dengan fungsinya. Namun sebagai sistem ada ketergantungan dan keterikatan. Oleh karena itu, adanya perubahan sosial akan membawa kepada perubahan hukum, dan sebaliknya, adanya perubahan hukum akan membawa pada perubahan sosial. Hukum Islam. Hukum Islam adalah terjemahan dari Islamic law. Hukum Islam bisa berarti syariat Islam atau fikih Islam. Kata syariat secara etimologi berasal dari kata syara'a yasra'u syar'an wa syuru'an syariatan. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi kata syariat. Kata syariat secara etimologi mempunyai 2 arti. Pertama, tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Arti yang kedua, jalan yang lurus. Selanjutnya, hukum Islam secara terminologi, yaitu segala yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, yang diyakini kebenarannya. Namun para ulama juga memberikan definisi yang sempit tentang syariat, yaitu
segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Maka syariat itu adalah nama bagian hukum-hukum yang bersifat alamiah. Yang selanjutnya, pengaruh hukum Islam terhadap sosial. Yang pertama adalah hukum Islam membawa perubahan sosial. Hukum Islam akan dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan serta menjadi pegangan dan bahkan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat. Di samping itu, hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Dalam sejarah hukum Islam, berbagai kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik, contohnya ketika Rasulullah SAW di samping sebagai seorang Rasul juga sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Sosial masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu bahwa bangsa Arab pada waktu itu sangat bejat moralnya. Mereka gemar meminum minuman yang memabukkan, berjudi, dan bersenang dengan berbagai macam kebrutalan lainnya, seperti menanam bayi, perempuan hidup-hidup, merendahkan derajat kaum wanita, kaum laki-laki dibebaskan untuk mengawini banyak perempuan tanpa batas. Setiap kabilah mempertahankan kepentingan dan rasa kesukuan kabilahnya masing-masing. Dengan masuknya Islam dalam proses selama tahun syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang mengatur kehidupan seseorang secara individu maupun bermasyarakat, ya baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun akhlak, dianggap sempurna. Masyarakat Arab yang semula dikenal dengan masyarakat jahiliyah yang berperilaku dan berpegang kepada tradisi yang tidak baik, semua berubah menjadi masyarakat yang sangat taat kepada hukum Islam. Dengan demikian, maka hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidak-tidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Hukum juga dapat merubah sosial masyarakat apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial. Dia akan menempati salah satu dari dua fungsi. Yang pertama, bisa berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam hal ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Yang kedua, hukum bisa pula berfungsi sebagai sarana mengubah masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk
membawa perubahan sosial masyarakat ke dalam suatu tatanan baru. Yang selanjutnya, perubahan sosial membawa perubahan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang selalu hidup dan berada pada masyarakat, sedangkan sosial masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, harus menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Pada masa klasik, orang dalam melakukan transaksi harus memenuhi rukun dan syariat dalam transaksi, terutama dalam masalah akad. Adapun akad transaksi menurut jumhur ulama, rukun akad adalah al-aqdan, mahal al-aqdan, dan sikhat al-aqdan. Pada masa kontemporer dengan majunya teknologi yang sangat pesat, maka sosial masyarakat menjadi terbiasa melakukan kegiatan transaksi bisnis melalui internet seperti transaksi jual beli online, chatting, video conference, web atau situs, dan lain-lain. Dalam transaksi elektronik, orang cukup mengetik apa nama barang yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit, cash, jumlah harga barang yang telah ditentukan oleh penjual, maka transaksi pun selesai. Kemudian barang tersebut akan dikirim ke alamat yang telah dimasukkan dalam beberapa hari. Di Indonesia, transaksi seperti ini telah dilegalkan dengan keluarnya undang-undang tentang hal tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal hukum transaksi melalui elektronik, sebagaimana dijelaskan ulama kontemporer antara lain Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan serah terima melalui perkataan juga telah cukup mewakili untuk dikatakan suatu akad transaksi. Suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran dan keadilan, menepati amanah dan kejujuran. Dalam hukum Islam, perubahan sosial, budaya, dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Para fuqaha membuat kaidah fikih seperti tidak ada dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman. Lebih khusus, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan faktor sosial tersebut dirumuskan dalam 4 hal, yakni 1. Situasi zaman, 2. Situasi tempat, 3. Sebab keadaan dan keinginan, dan 4. Adat atau tradisi. Faktor sosial tersebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat suatu kaidah yang berbunyi berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan, niat, dan adat.
Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukannya, diperlukanlah fatwa. Dengan demikian, perubahan hukum perlu dilaksanakan karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari penjelasan ini, yang pertama, ijtihad yang dilakukan sebelum prakodifikasi hukum Islam tetap menggunakan teori istinbat yang terdapat pada ilmu usul fikih, meskipun teori tersebut belum terbentuk dalam tulisan yang sistematis. Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'in berlandaskan pada teori istinbat yang tersimpan dalam dada mereka. Ilmu usul fikih lahir sebagai konsekuensi logis adanya perluasan wilayah Islam yang semakin meluas hingga ke seluruh penjuru dunia. Hal ini berimplikasi pada timbulnya persoalan-persoalan baru yang belum diketahui dasar hukumnya. Persoalan-persoalan baru tersebut apabila tidak dihukumi oleh orang yang ahli dalam bidang usul fikih bisa melahirkan fatwa yang sesat, menyesatkan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut terjadi, diperlukan suatu buku yang berisi tentang teori-teori istinbat yang bisa diajukan rujukan dalam menggali, menetapkan suatu hukum. Yang selanjutnya, dinamika sosial dan hukum Islam itu saling memiliki keterkaitan dalam perubahan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial, apalagi hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat, dan sebaliknya, perubahan sosial dapat membawa kepada perubahan hukum Islam. Selanjutnya, perubahan sosial yang membawa kepada perubahan hukum Islam yang semula menurut hukum Islam klasik tidak boleh berubah dengan hukum Islam kontemporer yang membolehkannya, dengan hukum Islam kontemporer yang membolehkannya. Demikian penjelasan terkait dengan ijtihad Islam, dinamika sosial kebudayaan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.